Selamat datang Tuan dan Puan. Sebelumnya, gue mau ngucapin terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen jika ada topik yang perlu gue bahas ataupun ada persepsi dari kalian. Di video kali ini, gue mau membahas terkait insecure-nya laki-laki. Oke, 1, 2, 3, action. Ngomongin terkait insecure-nya laki-laki. Di sini gue mau ngebagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama itu kelas sosial. Dimana kelas sosial di sini dibagi lagi menjadi ada gaji, jenis pekerjaan, jabatan, gaya hidup, bahkan sampai ke kendaraan. Mungkin bagi sebagian orang, apalagi yang masih pelajar, entah itu SMA atau kuliah, yang sudah memasuki tahap-tahap mulai mengenal apa itu cinta, bagaimana itu mencintai, suka kepada orang, suka walaupun dalam diam karena insecure. Yang pertama, pastinya insecure karena kelas sosial. Ngomongin terkait insecure di sini, jika kita melihat dari biasanya dan gue alamin, insecure terhadap perempuan di bidang atau di ruang lingkup kelas sosial itu yang pertama itu gaya hidup. Dimana ketika gue suka nih sama orang ataupun laki-laki suka sama perempuan, itu pasti yang dilihat gaya hidup, entah itu dari style, dari fashionnya, ataupun dari kebiasaannya. Entah itu, aduh perempuan itu mah beli barangnya yang brandnya terkenal, terus makannya di restoran mewah lah, terus suka nongkrongnya juga yang nggak ecek-ecek gitu. Itu menjadi poin yang paling pertama sih. Soalnya kan kalau itu gak perlu kita nanya kepada si objeknya, kita pun bisa melihat entah itu dari media sosialnya atau dari temennya gitu. Terus setelah melihat, ya biasanya kalau gue sih lihat kendaraan juga gak sih? Apalagi untuk pelajar gitu ya, yang belum mempunyai penghasilan, ya kalau gue punya kendaraan yang kurang memadai untuk menjalin sebuah hubungan, atau gue malu bawa ya kendaraan seperti ini buat ngajak dia jalan atau ngajak dia ketemu, ya itu pasti jadi insecure-nya juga gitu. Terus kalau udah ngomongin ke jenjang serius mungkin ya, ke tahap serius, insecure-nya laki-laki di kelas sosial tuh terkait ya paling jenis pekerjaan sih pastinya. Meskipun mungkin seberapa besar pun gajinya, tapi terkait jenis pekerjaan itu kayaknya laki-laki kepikiran gitu, aduh gue kerjanya cuma kayak gini, gue kerjanya di sini. Itu pasti jadi poin yang pertimbangan banget gitu. Ya awalnya pasti malu-malu gitu. Oke lah, kita singkirkan jenis pekerjaan karena mungkin bisa di backup oleh jumlah atau besarnya gaji gitu. Tapi yang pertama dikenalkan kan pastinya gue ini misalnya, gue Ahmad, gue kerjanya di sini. Gak mungkin kan gue gajinya segini di kerjaan, gak mungkin. Pasti itu jenis pekerjaan dulu, baru masuk ke gaji gitu. Nah terkait ngomongin gaji kan itu pastinya, apalagi ini ya yang mau ke tahap jenjang serius, pastinya menjadi poin pertimbangan dan menjadi insecure yang laki-laki. Aduh, gue sanggup gak ya dengan gaji seperti ini, bisa membiayai dia. Tadi kembali lagi ke gaya hidup dia, terus keperluan dia, gue sanggup gak ya? Ya kalau gajinya di bawah gaya hidup ya mungkin insecure lah, nggak jadi gitu. Mending balik kanan mundur. Nah yang paling terakhir itu jabatan sih. Ya mungkin kalau untuk bagi beberapa orang yang sudah mempunyai jabatan, itu bisa menjadikan sebuah privilege ataupun bisa menjadikan sebuah ya keberanian lebih gitu.
diberikan sebuah jabatan terus jadinya gue berani toh gue jabatannya ini. Nah seperti itu. Tapi jabatan gak terlalu ngaruh sih kayaknya kalau udah ke jenjang serius. Yang penting tadi itu terkait finansial di besaran pendapatan gitu. Padahal ya memang pendapatan tidak bisa diukur dari satu pekerjaan saja gitu. Bisa saja setelah terjadinya keseriusan, si laki-laki yang memang benar-benar buat memperjuangkan, menjadikan ratu si perempuannya, yang bisa saja bekerja keras dan mencari pendapatan lain gitu sampingan. Oke, kita masuk ke dalam poin nomor 2, yaitu pengetahuan. Nah, di pengetahuan ini tuh nggak tahu ya, gue mengalami pastinya, ya mungkin teman-teman juga mengalami. Pengetahuan ini tuh ruang lingkupnya itu terkait pendidikan formal kita dan juga agama sih. Kalau pendidikan formal ya mungkin sedikit insecure ya, misalnya yang S1 suka sama yang S2 meskipun dalam artian umurnya sama gitu, tapi agak gimana gitu, bahkan ya mungkin beda universitas aja beda kelas pendidikan, yang ya laki-lakinya di dalam negeri, perempuannya di luar negeri, itu juga akan menjadi sebuah insecure gitu. Kok dia pinter banget gitu, bisa sampai ke luar negeri, lah gue yang cuman di dalam negeri gitu. Padahal kan ya dalam sisi lain yang gak usah mikir kayak gitu juga gitu. Kalau memang suka, kalau memang mau memperjuangkan ya silahkan. Nah terus itu terkait pendidikan gitu. Terus pendidikan tentang hidup, ya pengetahuan lah, tadi kan poin keduanya pengetahuan, ya pengetahuan tentang hidup gitu. Karena laki-laki itu akan menjadi seorang pemimpin di dalam keluarga ataupun di dalam sebuah hubungan di mana laki-laki lah yang mengambil keputusan segalanya, entah itu mau lanjut ketika ada masalah atau mau putus, atau bahkan ketika di dalam sebuah keluarga laki-laki itu menentukan istrinya mau seperti apa, bahkan ke anak-anaknya mau seperti apa, itu laki-laki yang menentukan. Makanya dari itu pengetahuan laki-laki itu harus ditekankan, mempunyai lebih pengetahuan yang lebih gitu, sehingga untuk membimbing, untuk mengarahkan istri dan anaknya itu sudah tidak ragu lagi. Berikut pun ini pengetahuan nyambung kepada agama, pengetahuan hidup ini menyambung kepada agama. Buat beberapa kalangan, beberapa sebagian mungkin ya diharuskan seorang perempuan itu harus mencari laki-laki yang paham agamanya tinggi, sehingga tuntunan nantinya pengarahan dari seorang laki-laki atau pemimpin keluarganya itu sesuai dengan agama gitu, tidak melenceng dari hukum agama, atau bahkan tadi ketika pengetahuan hidupnya sudah ditunjang juga tidak melenceng kepada hukum agama, tidak juga melenceng dari norma-norma manusia ataupun hukum yang ada di masyarakat. Nah, ketika melihat perempuan yang agamanya tinggi, soleh banget, pengetahuannya tinggi, bahkan suka bikin opini-opini di Instagramnya, atau bahkan suka ngebahas kasus-kasus, itu kan jadi ya mungkin sedikit insecure gitu. Bisa nggak ya gue ngimbanginnya ketika nanti gue bersama, ketika gue ngobrol, kalau dia ngobrolin suatu masalah, gue bisa ngimbanginnya nggak ya, gue bisa nanggepinnya nggak ya. Ya kalau nggak bisa, ya mungkin insecure, mending balik kanan mundur. Pemikirannya pasti seperti itu. Poin nomor 3, good looking. Ya, terkait ya laki-laki juga melihatlah dirinya seperti apa. Ya seganteng apa sih gue, ya setampan apa sih gue, se-body goals apa sih gue, kekar, yang six-pack badannya, perutnya maksudnya, yang maksudnya berisi, tapi berisi dengan otot, ya pas lah gitu, gagah lah gitu. Itu mungkin menjadi sebuah insecure laki-laki juga gitu. Ketika ya lihat suka sama cewek cantik, ya wajar aja ya semuanya. Tapi ketika laki-laki itu berpikir, gue kayaknya nggak pantas deh, pasti selalu seperti itu. Gue yang kayak gini, masa sih bisa dapetin yang secantik itu, kayak bidadari surga. Waduh, padahal nggak apa-apa sih. Nah itu looking juga, namun di sini looking menjadi poin terakhir karena gue paling setuju, dan yang gue rasakan ya yang pertama itu kelas sosial, pengetahuan, dan good looking.
Nah, di sini gue mau ngasih sebuah studi kasus dari ketiga poin yang sudah gue sebutin. Yang pertama itu kelas sosial, yang kedua pengetahuan, dan yang ketiga good looking. Gue mau ngasih studi kasus, misalnya nih gue ngelihat sebuah cewek, bukan ngelihat sih, lebih kesuka kepada sebuah cewek. Kita studi kasus yang pertama itu yang kelas sosial, misalnya dia bapaknya punya jabatan di sebuah perusahaan, terus gaya hidupnya tinggi, dia cantik juga, terus fashionnya juga ya kekinian banget lah. Terus gue yang fashion seadanya, ya mungkin makan juga seadanya di pinggir jalan. Enggak sih, maksudnya ya gue syukurin. Ya dilihat dari situ, untuk membelikan barang perempuan aja atau untuk ngajak main cewek tersebut, gue insecure duluan. Karena buat gue sendiri dulu kan, gue udah harus susah payah nabung misalnya. Ya di situ gue ya pasti mundur sih, karena ya tahu kelas lah gue. Kayak gitu. Terus yang kedua, terkait pengetahuan. Kalau gue ngelihat, ya tadi kalau gue suka sama cewek yang pendidikannya tinggi, terus apalagi agama sih yang paling penting. Kalau agamanya udah melebihi gue, kayaknya gue gimana ya, nantinya takut kebalik, malah dia yang ngebimbing gue. Sebenarnya nggak apa-apa sih, tapi ya gue insecure-nya itu dia mau nerima gue enggak. Nah ya kalau dia nerima gue ya syukur-syukur aja, tapi kalau nggak nerima kan lebih baik mundur duluan daripada menyatakan ditolak sakit hati. Kayak gitu. Poin nomor 3 terkait good looking. Ya gue yang seadanya kayak gini gak mungkin lah ngacarin atau suka sama ya sekelas artis papan atas lah gitu. Gue juga kan pasti mikir, malu-maluin gak ya kalau dia ngajak gue terus dia ngebawa gue ke temennya atau bahkan ke kondangan. Ya gitu kan, pasti ya udah gue mendingan mundur daripada maju tapi bikin malu-maluin gitu. Pokoknya kalau tadi ya kelas sosialnya tinggi, pengetahuannya tinggi, good looking juga. Suatu saat misalnya gue lagi suka nih, gue lagi ngedeketin, ada cowok lain yang bersama ngedeketin juga, tapi ya itu kelas sosialnya di atas gue, pengetahuannya di atas gue, bahkan good lookingnya di atas gue. Ya udah, itu mah kayak diusir secara tidak jelas, karena itu mah ya pasti hati sih, kan mulut bisa berbohong gitu, tapi hati pasti dia lebih loh gitu. Pokoknya ya rasa sayang, rasa cinta paling tinggi itu mengikhlaskan sih. Nah, di sini dari ketiga poin yang udah gue sebutin, gue mau ngasih saran nih buat cewek. Dari ketiga poin yang sudah tadi dibahas, kelas sosial, pengetahuan, dan juga good looking, kalian dari ketiga itu tingkatkanlah, karena ya dari situ derajat kalian meningkat. Berikut pun nantinya pasangan kalian ataupun cowok yang mendekati kalian sesuai dengan yang kalian miliki. Kalau buat laki-laki, gue sarannya gak ada yang gak mungkin, semuanya bisa diperjuangkan dan roda itu berputar. Mungkin saja hari ini kita insecure, tapi kedepannya kita yang ada di atas, dan kita harus tetap bersyukur. Oke? Tapi ingat, tahu kelas adalah sikap yang berkelas. Oke, teman-teman, see you, bye-bye.